Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Arafi Unil Namuna, biasa dipanggil Dinda, dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Undip tahun 2018, dan saat ini saya sedang melaksanakan KKN di Kelurahan Togosari Kulon, Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pendaftaran perizinan UMKM dan keuntungan yang bisa didapatkan dari kepemilikan UMKM. Nah, langsung saja. Yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama adalah karakteristik UMKM, yang kedua NIB dan IUMK, yang ketiga keuntungan memiliki IUMK, yang keempat persyaratan pengajuan IUMK, dan yang kelima adalah langkah pengajuan IUMK. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang istilah yang akan kami gunakan atau kita gunakan dalam video ini. Yang pertama adalah user ID atau nama akun pelaku UMKM di OSS. Yang kedua ada password atau kata sandi atau kata kunci yang digunakan untuk masuk ke akun OSS. Yang ketiga ada NIB atau nomor induk berusaha yang merupakan identitas pelaku UMKM. Yang keempat ada IUMK atau izin usaha mikro kecil yang akan kita bahas kali ini. Kemudian ada OSS atau Online Single Submission yang merupakan web pemerintah yang melayani berbagai macam perizinan usaha dan penanaman modal termasuk IUMK tersebut. Yang kemudian ada karakteristik UMKM. Sebelum kita memiliki NIB atau IUMK, kita harus mengetahui apakah usaha yang kita miliki adalah termasuk UMKM atau bukan. Nah, ini dia karakteristik tersebut. Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan, atau usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki kekayaan lebih dari 50 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan, atau usaha yang memiliki hasil penjualan lebih dari 300 juta rupiah dan paling banyak 2.500.000.000 rupiah per tahun. Yang ketiga adalah NIB dan IUMK. NIB atau nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha. Jadi jika kita sebagai warga negara Indonesia memiliki KTP sebagai identitas, maka pengusaha itu memiliki NIB sebagai identitas. NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan di OSS. Tapi jika kita belum mempunyai NIB, kita bisa mengajukan pembuatan NIB juga di OSS. NIB ini diterbitkan oleh OSS setelah pelaku usaha melaksanakan pendaftaran. Nah, NIB ini sebenarnya banyak sekali kegunaannya. Salah satunya jika kita memiliki perusahaan besar yang melakukan ekspor dan impor, NIB itu merupakan salah satu syarat kita bisa melakukan ekspor impor. Yang kedua adalah IUMK atau izin usaha mikro dan kecil. Nah, selain memberikan perizinan atau memberikan kepastian hukum untuk UMKM, IUMK ini juga sebagai sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, pemerintah itu memberikan berbagai fasilitas kepada pemilik IUMK. Nah, fasilitas itu biasanya bisa diakses di web Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Kalau di Semarang ya Dinas Koperasi dan UMKM di Semarang, dan Dinas Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah. Kemudian keuntungan memiliki IUMK. Nah, keuntungan memiliki IUMK itu ada banyak. Salah satunya adalah mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu utamanya sih. Nah, bisnis yang dijalankan akan memiliki legalitas
dari pemerintah dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku. Yang kedua, lokasi terlindungi. IUMK memberikan jaminan hukum, keamanan, serta perlindungan lokasi usaha yang tertulis dalam dokumen sehingga tidak akan terjadi sengketa lokasi usaha. Cukup jelas ya. Yang ketiga, mempermudah kerjasama. Pelaku UMKM akan lebih mudah menjalin kerjasama jika memiliki izin karena lebih meyakinkan dan aman dalam menjalankan bisnis. Kerjasama dapat berupa pengembangan usaha atau penambahan jenis produk. Nah, usaha yang memiliki IUMK ini akan dipandang lebih settle, lebih aman, dan lebih nyaman aja untuk dilakukan kerjasama dengan pihak lain. Jadi di kerjasama ini usaha yang memiliki IUMK akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas produknya dan usahanya. Yang kelima adalah mendapatkan pendampingan usaha. Nah, pelaku UMKM yang memiliki IUMK dapat mengakses pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta besar. Pendampingan yang didapat yaitu antara lain berupa pelatihan pembuatan produk, pelatihan manajerial, pelatihan distribusi, pelatihan packaging, sampai akses pada pameran yang diadakan oleh pemerintah. Nah, fasilitas-fasilitas ini biasanya bisa diakses di web Dinas Koperasi dan UMKM di Semarang atau di Jawa Tengah. Yang keenam adalah sadar pajak. Pemilik usaha diwajibkan untuk membayar pajak sama seperti semua masyarakat yang mendapatkan penghasilan. Hasil dari pajak tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan, bantuan, dan lain sebagainya. Nah, dari undang-undang yang saya baca, pemilik UMKM itu dikenakan pajak 0,5% dari omset penjualan per bulan. Tapi jika UMKM tersebut tidak mendapatkan omset atau mengalami kerugian, akan diberikan kemudahan berupa tidak perlu menyetor pajak. Seperti itu. Nah, ini contoh fasilitas dari pemerintah Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk UMKM. Ini ada Semarang sediakan akses penguatan modal UMKM, ada insentif bagi usaha mikro dan usaha mikro saat PPKM darurat. Kemarin berupa uang tunai, ada kredit usaha bangkit jadi jawara, ada kredit wibawa. Itu merupakan kredit yang diberikan khusus untuk pemilik IUMK yang memberikan bunga hanya sebesar 3% per tahun atau 0,25% per bulan. Kemudian ada kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Ini seperti ada pengembangan manajerial usaha mikro, ada pengembangan UM keterampilan produktif. Nah, ini bisa diakses di web Dinas Koperasi dan UMKM di Semarang. Kemudian ada vaksinasi bagi pelaku UMKM kemarin. Ada pelatihan strategi branding dan e-commerce. Kemudian ada syarat pengajuan IUMK. Syarat pengajuan IUMK itu tidak banyak dan gratis. Jadi pelaku UMKM yang akan mengajukan IUMK harus menyiapkan surat pengantar dari RT atau RW di lokasi usaha, ada fotokopi KTP penanggung jawab usaha, ada fotokopi kartu keluarga penanggung jawab usaha, pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar untuk ditempel di NIB dan IUMK. Kemudian ada formulir UMK yang telah diisi, ini bisa diakses di OSS. Kemudian pelaku UMKM memiliki alamat email yang aktif dan password yang mudah diingat karena nanti dari OSS akan mengirimkan username dan password untuk masuk ke OSS. Kemudian menyiapkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian ada langkah pengajuan IUMK. Pengajuan IUMK itu ada 2 cara. Yang pertama bisa mendatangi kelurahan atau kecamatan tempat usaha
itu nanti akan dibantu oleh petugas yang ada di sana. Jadi kita tidak perlu mengisi secara online, kita hanya membawa persyaratan saja. Kemudian ada akses mandiri. Nah, itu bisa diakses di rumah. Kita tidak perlu mendatangi kelurahan ataupun kecamatan. Pertama itu, untuk akses mandiri kita harus buka internet, lalu mengetik oss.go.id di kotak pencarian seperti ini, kemudian klik enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan OSS. Lalu karena kita belum memiliki akun, kita klik daftar atau masuk. Kita akan mendaftar akun terlebih dahulu. Kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Klik daftar. Kemudian kita diharuskan mengisi formulir. Ada NIK, ada negara asal, tanggal lahir, nomor telepon seluler, kemudian alamat email yang nanti akan dikirimi oleh petugas OSS, email aktivasi akun, dan email yang berisi username dan password untuk masuk ke OSS. Kemudian ada mengisi kode CAPTCHA. Di sini tertulis Asmat, jadi kita akan tulis di sini Asmat. Kalau misalnya tulisannya Logosari, maka di sini ditulis Logosari juga. Kemudian setelah selesai, klik submit. Kemudian kita akan mendapatkan email aktivasi dari OSS. Tampilannya seperti ini, kita bisa klik aktivasi. Setelah mengaktifasi akun, kita akan mendapatkan email lagi dari OSS yang berisi username dan password yang digunakan untuk masuk ke akun OSS. Untuk masuk, kita bisa membuka kembali OSS, kemudian klik daftar atau masuk. Karena saat ini kita sudah memiliki akun, kita bisa masuk ke OSS, klik masuk. Diisi username yang tadi, kemudian password, kemudian mengisi kode CAPTCHA, lalu klik login. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Ini ada berbagai menu di atas. Kita akan masuk ke menu permohonan, perseorangan, lalu masuk ke nomor induk berusaha atau NIB. Nah, ini kita dengan daftar NIB, kita bisa langsung mendapatkan NIB dan IUMK. Jadi kita tidak perlu mendaftar 2 kali. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini, klik data profil. Ada formulir yang perlu diisi, bisa diisi, ada nama pemilik usaha, NIK, alamat rumah, dan lain-lain. Kemudian setelah selesai, klik simpan dan lanjutkan. Setelah itu, klik data usaha, kemudian klik tambah usaha. Akan ada formulir seperti ini, bisa diisi lagi. NPWP usaha itu jika kita belum memiliki NPWP usaha yang terpisah, kita tidak perlu mengisi. Kemudian pilih KBLI. KBLI itu seperti jenis usaha, ada misalnya industri, jual beli, kemudian pertanian dan lain-lain. Setelah selesai, kita bisa klik simpan dan lanjutkan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bisa dicek di tabel ini tadi yang kita isi benar atau enggak. Jika sudah benar, klik selanjutnya. Setelah itu, klik daftar NIB dan izin usaha. Akan muncul formulir seperti ini. Kita bisa cek isinya benar atau tidak, atau jika belum terisi bisa diisi. Jika sudah benar semua, klik proses NIB dan izin usaha. Nah, ini sudah hampir selesai. Di menu output dan izin usaha, kita bisa mencetak NIB dan izin usaha atau IUMK kita. Jika ingin cetak NIB, klik cetak NIB, dan jika ingin cetak izin usaha, klik cetak izin usaha. Setelah dicetak,
dan ada kertas fisiknya, kita tempelkan foto kita di sana. Nah, itu dia cara untuk mendapatkan IUMK dan manfaat yang kita dapatkan jika memiliki IUMK. Nah, terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di grup WhatsApp atau menghubungi saya secara langsung di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Dadah.